mengenal beberapa jalur masuk PTN yang bisa diikuti oleh siswa-siswi kelas 12 SMA 4 Jakarta. Jalurnya apa aja sih, Bu? Yang pasti SNMPTN ini kalian udah sangat familiar pastinya. Terus SNPN, ada SPAN PTKIN, ada Mandiri, ada PMDK, dan ada SBMPTN. Nah, hari ini kita akan bahas SNPTN, SNPM, dan SPAN PTKIN. Nanti minggu depan selanjutnya kita akan bahas mengenai Mandiri, PMDK, dan SBMPTN. Nanti Mandiri ini dan PMDK ini nanti kita akan bahas tentang PPKB UI, terus ada juga nanti mengenai USMI IPB, terus nanti ada APP dan ada beberapa universitas lagi. Nah, tapi kita fokus pada hari ini hanya SNPTN, SNPN, dan SPAN PTKIN. Sebelum saya masuk, saya tidak pernah berhenti mengingatkan kalian. Ingat, kalian sudah menghabiskan waktu untuk belajar di SD 6 tahun, ya kan? Terus di SMP 3 tahun, di SMA 3 tahun. Total berapa? 12 tahun. 12 ya, 12. Nah, nanti di universitas ada yang di sini saya tulis 2, 3, dan 4. Itu yang 2 itu untuk D2, yang 3 itu D3, dan D4 itu 4 dan S1 sama 4 tahun. Nah, kalian udah masuk di tahap SMA ini nih, di saatnya kalian untuk memasuki universitas. Nah, tujuan kalian selama 12 tahun sekolah, kalau bisa kan kalian masuk di universitas itu negeri, diusahakan negeri kan. Kenapa? Karena pertama biayanya lebih murah, jauh lebih murah dibandingkan swasta. Kedua, prestisnya lebih bagus. Mungkin nanti juga di saat nyari pekerjaan, ya lulusan negeri lebih diutamakan daripada swasta. Nah, jadi kalian usahakan semaksimal mungkin kalian usahakan untuk lulus masuk PTN. Nah, tujuan kalian dari SD, SMP, SMA, kuliah itu apa sih? Nah, biar dapat pekerjaan yang baik. Kenapa dapat pekerjaan yang baik? Karena nanti untuk menunjang kehidupan kalian di 36 tahun ke depan, jadi sampai masa pensiun. Jadi kalian bisa bekerja. Bekerja itu di sini kan saya kasih contoh misalnya dokter, terus ada apoteker, ada abri, polisi. Nah, zaman sekarang sih udah banyak jadi YouTuber bisa juga, atau jadi wira swasta. Apapun itu nanti pekerjaannya, kalian pasti butuh ilmu. Nah, jangan disinilah saatnya di SMA kalian menentukan universitas mana sih, jurusan apa sih yang baik untuk kalian ke depannya. Jangan sampai nanti kalian salah pilih. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke SNPTN. Kalian udah pasti sangat familiar tentang SNPTN. SNPTN apa? Itu di sini nanti kalian bisa lihat ini. Saya kasih gambar nih LTMPT, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, pakai apa, Bu? Pakai jalur rapot. Nah, di sini yang perlu kalian ingat untuk SNPTN, link dan web yang paling penting adalah 2 ini. Web yang digunakan adalah ltmpt.ac.id. Di sini adalah pengumuman resmi mengenai SNPTN. Jadi semua unduhan, semua tentang pengumuman, tentang tata cara nanti kalian untuk mendaftar itu semua ada di LTMPT. Jadi jangan sampai nanti pesan saya, karena ini tiap tahun ada aja kejadian, itu salah. Jadi ada anak yang pakai webnya nggak resmi gitu, jadi nanti salah info. Jadi tolong pesan saya kalian pakai untuk pengumuman penting tentang SNPTN, nanti SBM juga UTBK, ini semua webnya ltmpt.ac.id ya. Nah, selanjutnya di saat kalian mengikuti SN, yang paling penting adalah juga membuat akun di portal.ltmpt.ac.id. Nah, nanti mungkin semua akan saya wajibkan bikin akun di SN. Kenapa? Karena akun ini akan kalian pakai selama SN, selama kalian mengikuti UTBK juga, SBMPTN juga, kan beberapa universitas mandiri juga
menggunakan nilai UTBK, berarti kalian juga harus ikut UTBK kan. Nah, nanti ada juga kedinasan kalau nggak salah tahun kemarin itu STAN itu pakai nilai UTBK juga. Jadi jangan sampai kalian tidak membuat akun di portal. Yang perlu kalian ingat sekali, karena kemarin ada kejadian 2+1 anak kemarin. Nah, di saat membuat akun, dia jadi ada 2 tahap nih membuat akun itu. Tahap verifikasi dan tahap finalisasi. Jadi kalian harus sampai tahap finalisasi, jangan cuma sampai verifikasi. Jadi kalau tidak finalisasi di akhir, nanti kalian tidak masuk, jadi akunnya kalian nggak bisa pakai untuk nanti ke UTBK dan ke Mandiri dan yang lain-lainnya gitu. Jadi tolong sampai selesai gitu, tolong dicek lagi. Nanti kalau ada bingung, itu ada step-stepnya kok. Kalian bisa download di ltmpt.ac.id. Nah, intinya portal ini. Tapi nanti kalau kalian bingung, kalian juga bisa tanya saya. Yang penting harus sesuai dengan step-step yang sudah ditentukan oleh pihak LTMPT. Jadi portal ini sangat penting. Jadi kalian harus membuatnya nanti. Buat nanti yang anak-anak yang misalnya tidak masuk 40% juga nggak apa-apa bikin. Jadi kalian nanti pas di UTBK atau di SBM nggak usah bikin lagi karena kalian sudah mempunyai portal. Selanjutnya, yang bisa ikut SNMPTN itu seluruh siswa kita ikutkan. Jadi pasti ada anak yang tiap tahun pasti nanya gini, Bu, anak pindahan emang nggak bisa ikut? Enggak, semua mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Jadi semua siswa itu berhak untuk ikut. Kita ikutkan dan kita peringkat semua. Namun berdasarkan peraturan dari LTMPT, nggak semua siswa bisa ikut, jadi harus diperingkat. Di peringkatnya itu yang diambil adalah 40% dari anak IPA dan 40% dari anak IPS. Nah, jadi nggak digabung ya, IPA-IPS jadi dipisah, 40% anak IPA, 40% anak IPS. Selanjutnya, mapelnya apa sih Bu? Mapel yang di peringkat nih ya, untuk di peringkat itu untuk anak IPA adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika wajib ya. Terus biologi, fisika, dan kimia. Kalau kalian lagi IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, ekonomi, geografi, dan sosiologi. Ingat nak, di sini saya pakai huruf besar semua. Nilai rapot yang digunakan di saat untuk memperingkat adalah nilai pengetahuannya saja. Jadi ada pernah kejadian berapa tahun yang lalu, itu anak peringkatnya bagus, sekitar peringkat 10-an kalau nggak salah di kelas, tapi nggak masuk nih di 40%. Kenapa nggak masuk? Karena kalau untuk SNPTN bukan ranking sekolah yang dipakai, tapi ranking yang barusan saya jelaskan dari 6 mapel itu, dari 6 mapel yang di peringkat. Jadi semester 1 sampai 5 nilai pengetahuan aja diambil nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika wajib, ekonomi, geografi, dan sosiologi. Nanti itu diperingkat berdasarkan nilai itu. Diambillah 40% terbaik dari IPA dan 40% bagi IPS. Terus di sini saya juga pakai huruf besar. Ingat, nilai rata-rata peringkat nggak dimasukin ke data. Jadi benar-benar nilai pengetahuan kalian saja per mapel yang dipakai. Jadi nilai rata-rata dan peringkat nggak diinput. Nah, di sini catatan yang penting, banyak juga yang tidak tahu gitu ya. Bagi siswa-siswa nanti kalau kalian masuk 40%, nilai yang dipakai bukan nilai 6 mapel lagi. Nah, yang 6 mapel ini hanya untuk pemeringkatan saja, tapi untuk kalian bisa lulus PTN-nya yang 40% ini semua mapel dipakai. Kelas 10 itu ada 15 mapel, kelas 11 14 mapel, kelas 12 itu ada 14 mapel. Dan ingat yang diambil adalah nilai pengetahuannya aja. Jadi nilai agama, nilai olahraga, seni itu juga penting. Jadi jangan cuma fokus ke 6 mapel, karena untuk yang 40% itu semua mapel dipakai. Nah, selanjutnya mulai dari tahun kemarin program yang bisa dipilih itu S1 dan D4.
Nah, tahun-tahun sebelumnya kan khusus S1 doang nih. Mulai dari tahun kemarin yang bisa diambil adalah S1 dan D4. Nah, tahun kemarin itu ada 86 PTN yang ikut dalam SNMPTN. Tapi biasanya ada yang baru nanti mungkin di tahun kalian di 2022 nanti mungkin ada tambah 1 atau 2, bisa jadi 87 atau 88 atau bisa jadi tetap. Tapi kemarin berkurang biasanya nggak mungkin. Jadi minimal nanti ada 86 PTN se-Indonesia yang bisa kalian pilih. Cuman nanti dibatasi. Kamu hanya bisa milih 2 PTN dan 2 prodi. Ya, jadi 1 PTN, 1 prodi, 1 PTN, 1 prodi. Nah, di sini banyak anak yang salah kaprah nih. Bu, wajib di Jakarta ya? Enggak, wajib di Jakarta sebenarnya. Wajib kalau milih 2 PTN, salah satunya itu wajib di asal domisili sekolah SMA-nya. Karena kalian SMA-nya di Jakarta, jadi kalian satunya wajib di Jakarta. Kalau anak di Bandung nggak wajib di Jakarta, dia wajib di Bandung. Nah gitu. Nah ini juga banyak yang anak-anak bingung juga biasanya, Bu wajib di Jakarta ya pilihan pertama? Enggak wajib gitu. Jadi wajib di Jakarta, tapi pilihan pertama keduanya itu terserah kalian mau taruh PTN yang Jakarta itu di pertama atau di kedua, itu terserah kalian. Tapi salah satunya wajib di Jakarta. Terus yang pasti uangnya nggak ada uang formulir ya, nggak ada uang pendaftaran. Itu gratis untuk kalian. Dan mohon maaf sekali bagi anak yang datang dari keluarga menengah bawah, kalian bisa ikut KIP kuliah. Jadi jangan khawatir, KIP kuliah itu nanti kan kalian juga daftar nih. Nah ini nanti untuk anak-anak KIP nanti kalian bisa konsul lebih dalam nanti sama saya. Intinya kalian nanti jangan selesaiin dulu pendaftaran sebelum kalian daftar KIP-nya secara online selesai gitu. Nanti kita akan bahas tentang KIP kuliah secara detail lagi untuk sesi berikutnya. Jadi anak KIP kuliah itu bisa ikut daftar online, nanti ada nomornya dimasukin di waktu pendaftaran SNMPTN. Nanti keuntungannya apa kalau kalian bisa lulus KIP kuliah di saat kalian lulus SN itu gratis uang kuliah dan kalian dapat uang jajan dari pemerintah. Besarannya berapa, Bu? Besarannya itu tergantung jurusan kalian. Tapi kemarin Pak Nadiem bilang maksimal itu 12 juta. Jadi tergantung jurusannya. Jadi saya nggak tahu nanti mungkin kalian yang lebih tahu nanti kalau kalian dapat gitu besarannya. Mohon maaf sampai di sini sudah jelas, ada pertanyaan atau saya kecepatan? Jelas, Bu. Ya. Kalau ada pertanyaan bingung nggak usah segen-segen ya. Oke, yang 2 PTN ini nih saya jelasin lagi ya. Yang 2 PTN ini, jadi kalian kalau pilih 2 PTN di luar kota nggak boleh dua-duanya, ya. Jadi satu di Jakarta, satu di luar kota, satu di luar kota. Tapi kalau 2 PTN terus misalnya kemarin anak nanya, Bu boleh nggak 1 PTN 2 prodi di luar kota, itu nggak bisa karena kan 1 PTN cuma 1 prodi. Jadi kalau misalnya kalian pilih 1 PTN 2 prodi di Jakarta bisa, tapi kalau kalian pilih 1 PTN 2 prodi di luar Jakarta itu tidak bisa. Jelas sampai sini? Jelas, Bu. Jelas ya. Kalau ada pertanyaan, tanya aja ya, Nak ya. Oke, nanti ini juga akan saya masukin di GCR saya. Kalian bisa lihat sih, bisa baca lagi dan bisa cek portal-portal yang tadi saya kasih. Untuk LTMPT masih dibuka, cuman kalau portal itu ditutup, dibukanya nanti sekitar bulan Januari tahun depan. Nah, selanjutnya adalah SNPM. Nah, ini lambangnya SNPN nih nanti. SNPN apa sih, Bu? Nah, SNPN itu Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri. Itu sama kayak SNPTN, dia pakai jalur rapot. Nah, bedanya sama SNPTN, di sini kalian tidak di peringkat. Jadi siapa yang mau bisa ikut gitu. Nanti tata caranya untuk mendaftar itu akan saya jelaskan lagi lebih dalam di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, yang paling penting kalian harus tahu web yang digunakan adalah snpn.polytechnic.or.id. Nah, ini webnya. Nanti di web ini kalian nggak usah khawatir, semuanya ada kok. Tata cara kalian daftar, terus data-data yang diperlukan, semua ada di sini. Kalian tinggal unduh. Kalau kalian sudah unduh, sudah baca, masih ada yang bingung, kalian bisa tanya saya.
Terus nilai yang digunakan, nah ini beda sama SNMPTN. Nilai yang digunakan ini nilai pengetahuan dan keterampilan. Jadi semua nilai rapot kalian dipakai gitu. Nggak cuma pengetahuan aja kayak SN. Jadi pengetahuan dan keterampilan dipakai. Nah, programnya apa? Program yang bisa diambil beda sama SN. Kalau SN kan S1 dan D4. Kalau Politeknik Negeri Indonesia atau SNPN ini itu D3 dan D2. Nah, tahun kemarin itu yang bisa ikut 44 Politeknik Negeri se-Indonesia. Nah, kalau di Jakarta itu apa sih, Bu? Politekniknya itu Politeknik Negeri Jakarta dan Politeknik Media Kreatif. Terus biasa itu gratis, tidak ada uang pendaftaran dan formulir. Terus siswa bisa memilih 3 jurusan di 2 politeknik yang berbeda. Jadi satu politeknik 2 jurusan, yang satu jurusan. Jadi kalian bisa pilih 2 politeknik. Terus yang kalian bisa pilih 2 politeknik, yang satunya itu 2 jurusan, yang satunya 1 jurusan. Nah, ini bagus banget buat kalian yang kan nggak semua anak ya, Bu, kayaknya saya kalau kuliah terlalu lama teorinya saya nggak bisa deh, Bu, saya maunya yang cepat kerja. Nah, ini bagus banget nih kalian ikuti karena ini politeknik negeri ya kan. Jangan sampai nanti kalian buang kesempatan ini, nanti kalian malah kuliah aja di BSI atau LP3I, itu sayang banget ya nak ya. Kenapa? Karena ini kalian ada yang negeri gitu. Usahain dulu yang negeri, baru nanti kalau nggak bisa baru masuk swasta gitu. Nah, ini Politeknik Negeri Jakarta dan Media Kreatif ini setahu saya nih insya Allah banyak kerjasamanya dengan perusahaan-perusahaan bagus di Indonesia gitu. Terus bagus dong D3 pada S1 enggak, jadi ada plus minusnya D3 dan S1 gitu. Mungkin kalau D3 kalian cepat kerja, S1 kalian lebih lama belajarnya, cuma nanti bedanya kalau D3 itu atau D2 kalian nanti untuk kalian sudah bekerja untuk naik jabatannya lebih lama dibandingin S1 itu. Jadi plus minusnya itu. Jadi kalian kalau D3 mungkin langsung kerja, bisa dapat langsung gaji, cuma nanti untuk naik jabatannya agak susah. Nah, kalau S1 nanti kalian teorinya lebih lama, kuliah lebih lama, cuma nanti pas sudah kerja naik jabatannya lebih cepat dari orang-orang yang D3 atau D2 gitu. Nah, ini sama bagi siswa yang tidak mampu bisa ikut KIP kuliah juga. Jadi kalian bisa gratis uang kuliahnya juga dan bisa dan dikasih pemerintah uang jajan per bulannya gitu. Biasanya sih nanti turunnya per 3 bulan, cuma nanti tergantung kebijaksanaannya masing-masing universitas gitu. Jadi sebenarnya nggak ada kata kalian nggak melanjutkan habis tamat SMA karena pemerintah sudah benar-benar memberikan kesempatan yang baik untuk kalian gitu. Nanti selain KIP kuliah juga ada KJMU. Untuk KIP kuliah dan KJMU itu akan ada bahasannya sendiri. KIP kuliah ini kan programnya kementerian, kalau KJMU itu programnya Pemda gitu. Besarannya juga beda, nanti kita akan bahas. Yang pasti kalian harus tahu, kalian kuliah, kalau misalnya nih orang tua kalian kan, apalagi masa pandemi ini ya, orang tua kalian misalnya di PHK atau bisnis yang nggak jalan usahanya gitu, kalian takut nggak punya biaya. Nah, pemerintah punya program ada 2 untuk kalian. Jadi tolong kalian jangan sia-siakan kesempatan ini karena ini sangat bermanfaat untuk kalian ke depannya. Banyak juga yang saya sering share sama saya gitu kan, Bu, saya kayaknya lebih baik kerja dulu daripada kuliah gitu. Nah, saya ajak berpikir, sayang banget kan sebenarnya kalian punya kesempatan untuk ngambil KIP, kuliah atau KJMU. Jadi kalian kuliah kan dibayarin oleh pemerintah. Kalau kalian udah kerja nanti, kalian udah bisa nikmati gaji kalian sendiri ya kan. Tapi kalau kalian kerja dulu, baru nanti kalian kuliah, sayang banget. Kenapa? Karena nanti uang dari hasil kerja kalian dibayarkan untuk kuliah, ya kan? Sayang banget. Sedangkan kalian punya kesempatan dibayarkan pemerintah sekarang untuk kuliah. Jadi gunakan kesempatan itu, belajar yang benar. Semoga kalian bisa masuk negeri nanti. Sebenarnya nggak cuma negeri, ada swastanya juga gitu. Nanti kita bahas karena kalau dibahas lebih dalam itu akan panjang. Yang penting kalian tahu dulu ada info ini, ada program ini. Jangan sampai nanti kalian kelewatan. Kalian tidak tahu ada program-program ini.
Sampai sini jelas? Kalau ada pertanyaan, nggak usah takut ya, tanya aja ya. Nggak usah sungkan. Takutnya ada kelewatan, saya jelasinnya. Udah jelas? Ada udah jelas? Udah ya, Jahan udah ya. Kalau udah saya lanjut nih, span petekin. Kita lanjut ya. Iya, Bu. Nah, ini span petekin ini nggak terlalu familiar kayaknya, tapi ini sebenarnya udah masuk tahun keempat. Tapi untuk SMA 4, kita baru masuk tahun ketiga, kalau nggak salah ya. Nah, ini apa sih, Bu? Nah, ini adalah seleksi prestasi akademik nasional perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Jadi ini khusus untuk PTN negeri lah gitu ya di Indonesia. Jalur masuknya sama, itu jalur rapot juga. Tapi nanti dia ada ujian tulisnya. Cuman kita bahas adalah ujian rapot karena ini nanti sekolah yang ngedaftarin. Jadi kalau kalian nanti berminat, kalian bisa daftar. Insya Allah nanti ke saya. Nah, kalau berhenti berminat, nah yang dipakai adalah nilai rapotnya itu nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Terus nih di sini kalian bisa lihat seleksi yang dilaksanakan secara nasional untuk UIN, IAIN atau STAIN namanya. Nah, nilai rapot yang digunakan sama kayak SNPTN, itu adalah nilai pengetahuan. Nah, webnya itu masih dibuka, kalian bisa lihat-lihat dulu nih intinya spanpetekin.ac.id. Nah, jangan sampai salah nih, ini web resminya. Jangan ke web-web yang nggak resmi ya. Jadi ini web resminya udah saya kasih tahu, jangan buka-buka yang nggak resmi. Oke, selanjutnya. Nah, yang diambil nilai apa sih, Bu? Sama SN, cuman bedanya kalau spanpetekin tuh ditambah pendidikan agama Islam. Ya, jadi ada berapa sih? Ada 7 jadinya ya. Bahasa, kalau kalian IPS berarti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika wajib, ekonomi, geografi, sosiologi, dan pendidikan agama Islam. Nah, tahun kemarin itu UIN itu yang ikut ada 17 universitas. Terus Institut Agama Islam Negeri itu ada 36 universitas. Terus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri itu ada 36 universitas. Nah, ada nih satu PTN yang ikut program span petekin namanya Unsika. Kalian tahu nggak Unsika? Enggak, Bu. Enggak ya. Universitas Negeri Singapura Bangsa di Kerawang. Ini PTN yang masuk ke namanya ke span petekin nih. Jadi kalau misalnya nih anak-anak Jakarta tuh kalau ngambil di luar daerah tuh yang masih agak deket tuh biasanya ya itu Singapura Bangsa kayak gitu. Terus Tirtayasa biasanya itu Ageng Tirtayasa di Banten. Kalau Unsika itu di Kerawang, IPB itu di Bogor ya kan. Itu yang masih deket-deket sama Jakarta. Nah ini ada satu PTN yang masuk program ini. Tapi nanti yang bisa diambil cuman 3 jurusan, itu pendidikan agama Islam, manajemen pendidikan Islam, sama pendidikan Islam anak usia dini. Kalau yang satu di Unsika, tapi kalau yang di UIN, IAIN, sama STAIN itu ada banyak universitas dan banyak jurusan. Jadi nggak saya tampilin. Jadi nanti kalian bisa lihat sendiri di webnya, itu banyak banget. Jadi kalau yang berminat mengambil jurusan yang keislaman, ini bagus banget jalurnya untuk bisa kalian ikuti. Jadi ini semua jalur rapot, enak banget. Jadi kalian nggak usah capek-capek ikut tes lagi, ikut ujian lagi ya kan, karena kalian hanya modalnya rapot gitu. Jadi kalau ada kesempatan, tolong jangan disia-siakan. Jadi kalian tolong join ikut program-program ini gitu. Dan ini pun juga gratis, nggak ada biayanya. Terus siswa itu dapat memilih 2 PTKIN, jadi 2 universitas Islam yang diminati. Jadi satu PTKIN mereka bisa milih 2 prodi. Jadi totalnya itu adalah 4 prodi. Nah, urutan pilihan pertama, kedua, ketiga itu jadi prioritas pilihan. Berarti kalau kalian taruh di pertama misalnya UIN Jakarta, berarti itu adalah prioritas kalian di UIN Jakarta. Jadi tergantung minat kalian. Jadi kalau pilihan pertama berarti itu yang kalian paling minati, yang kedua itu
nomor 2 kalian minati sampai yang terakhir berarti yang paling kurang kalian minati di nomor 4 gitu. Jadi urutan itu kalau di span petekin itu sangat penting gitu. Sampai sini sudah jelas atau ada bertanya? Jelas, Bu. Jelas, Ya. Bu. Gak ada yang bertanya? Ada yang tanya kayak Bu. Saya mau bertanya. Iya, ya, sip. Apa tuh? Ya, ya. Enggak, Bu. Tadi siapa yang mau tanya? Halo, tadi ada yang mau tanya katanya? Saya mau tanya. Ya, ya. Nadia ya, oke. Ya, Nat. Kita kalau udah ikut SNMPTN boleh ikut SPAN ini nggak, Bu? Boleh. Jadi nanti kalian kan ini waktunya bedanya nggak terlalu banyak ya. Misalnya ada beda per 2 minggu. Kalau PPKBW itu nanti ada beda 1 bulan gitu. Jadi kalian bisa ikut semua. Misalnya nih Nadia masuk yang 40% ya kan, 40% SN nih. Terus Nadia juga pengen ikut SPAN, PTKIN misalnya. Mau ikut juga SNPN misalnya. Boleh semua. Syaratnya satu, apa? Kalau kalian masuk SNMPTN itu yang kalian ambil, itu intinya. Kenapa? Karena nanti kalau tidak diambil kalian akan di blacklist. Jadi mulai dari 2 tahun yang lalu peraturan sudah dirubah. Kan biasanya sekolah yang di blacklist. Kalau sekarang anaknya yang di blacklist. Jadi kalau kalian SNMPTN SNPTN nggak diambil, nanti kalian di blacklist, kalian tidak bisa ikut UTBK, nggak bisa ikut SBM. Berarti kalau kalian nggak ikut UTBK, berarti otomatis kalian nggak punya jalur kemandiri dan kedinasan kayak di STAN gitu kan, karena mereka pakai nilai UTBK gitu dan jalur mandiri yang lain. Jadi jangan sampai SN nanti kalian lepas gitu. Jelas, Nat? Jelas, Bu. Terima kasih. Oke. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada? Udah jelas semua nih, benar? Nggak ada yang bingung gitu? Bu, Ya. mau nanya, Bu. Alumni ngaruh nggak, Bu? Alumni? Iya. Di jalur mana nih? Jurusan gitu untuk SNM. Oh ya, oke. Alumni ngaruh gak ya? Ngaruh nggak ngaruh sih gitu. Jadi gini, kalau SNPTN itu yang pasti 80% itu adalah nilai rapot kalian. Baru yang lain-lainnya atau 90% lah nilai rapot kalian. 10% itu baru nanti pertama mungkin dari bukan akreditasi apa ya namanya, ituan sekolah, jadi ada peringkat sekolahnya gitu, dari peringkat sekolah, terus kedua alumni. Nah itu emang ada efeknya, ada ngaruhnya, tapi nggak banyak. Tetap intinya adalah nilai rapot kalian. Buktinya setiap tahun ada aja kejadian walaupun tidak ada alumni di universitas itu sebelumnya, anak kita masuk gitu. Jadi intinya adalah nilai rapot kalian. Terus nanti tolong jangan percaya tentang hoax yang bilang SMA 64 itu di blacklist untuk UNJ untuk ini, enggak, jangan. Tolong jangan percaya nggak jelas infonya. Jadi kalau dapat info yang menyesatkan lah menurut saya, itu kalian bisa tanya saya, karena kalau di blacklist itu ada surat resmi dari panitia dari LTMPT ke sekolah kalau sekolah itu di blacklist, dan kita tidak pernah ada blacklistan. Jadi itu setiap tahun ada aja tuh yang nyebar hoax kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian termakan hoax yang nggak jelas gitu ya. Jadi kalau misalnya ada info yang begitu, tolong langsung konfirmasi ke guru BK-nya gitu. Emang ada ngaruhnya tadi, alumni ada ngaruh, tapi tidak banyak. Tetap 90%, 80-90% adalah nilai rapot kamu. Udah jelas? Jelas, Bu. Udah. Ada lagi pertanyaan? Enggak, Bu. Nggak ada ya, oke.
Kalau gitu kita simpulin aja hari ini ada tiga jalur PTN yang bisa kalian ambil. Nanti kalian juga bisa ikuti semua, itu hak kalian karena kita kan nggak tahu ya rezeki di mana. Bisa jadi kalian masuk lewat SN, bisa juga kalian masuknya lewat SNPN, bisa juga kalian masuknya lewat SPAN PTKIN atau jalur-jalur yang lain. Tapi kan sebagai manusia kita bisanya usaha. Jadi usahakan dulu kalian masuk, kalian ikut. Jadi intinya gini, gimana kalian mau lulus kalau kalian gak daftar, ya kan gitu. Jadi kalau bisa kalian ikuti ini, nanti kita nggak tahu rezekinya di mana, dari Allah yang nentuin. Yang penting kalian usaha dulu. Nah ini enak banget, kenapa? Karena jalur-jalur ini adalah jalur rapot. Jadi kalian nggak usah ikut tes-tes atau belajar lagi yang lebih dalam, karena tinggal pakai jalur rapot, kalian daftar online, terus tinggal tunggu pengumuman gitu. Jadi jangan disia-siain kesempatan ini. Karena waktunya udah habis, nggak ada pertanyaan lagi nih sampai sini. Tidak ada, Bu. Tidak ya. Oh tadi ada yang saya minta tolongin ya. Iya, Bu. Dah, jangan lupa ya di screen saya. Berarti saya ini dulu ya, stop share dulu ya. Iya, Bu. Oke, di foto ya Del, tolong Del. Ini belum on cam semua, Bu. Ayo nak, Om kan nak. Wah, Irfan ganteng banget, Pan. Ikram belum sabar sih. Ikram, anak Kram. Nggak, ketua kelas nih. Oh iya Bu, ya Bu. Udah mandi kan, Kram? Udah Bu, ya Oh, Allah. ya. Kan saat subuh Bu. Oh iya, benar-benar. Mantep, Kram. Ini saya screenshot yang di slide 1 dulu ya, Bu. Oke. 1, 2, 3. Mana slide 2? Slide 2 ya. Ini ada beberapa yang belum on cam, nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa. Waktunya udah lewat soalnya. Ya, 1, 2, 3. Ya, Bu. Oke, udah semua ya. Kalau nanti kalian misalnya masih, kan sekarang nggak kepikiran nih mau nanya apa, nanti ternyata mau nanya ini nih sama Bu Prima, japri aja ya. Jangan sungkan-sungkan untuk japri. Karena ini masa depan kalian, jadi jangan sampai kalian nggak bertanya nanti salah jalan karena males nanya. Jangan sampai kayak gitu. Pokoknya ini masa depan kalian, kalian harus nanya-nanya dan harus berusaha intinya. Oke Bu. Nggak ada pertanyaan lagi kan? Nggak ada Bu. Nggak ada ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi kalian. Udah bisa ikut PJJ hari ini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Yo. Terima kasih, Bu.